Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat Maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita melanjutkan pembahasan tentang ta'amul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama para al-usat, ya, wal mudnibina. Bagaimana muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan orang-orang yang pelaku maksiat dan pelaku, ya, berbuat dosa, ya. Dari Abi Umamah, ya, semoga Allah meridhoinya, berkata, inna fata syaban ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'din li bizina faqbala al-qawmu wa alaihi fajajaruhu faqalu mahmah. Dari Abi Umamah menceritakan ada seorang pemuda datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina. Ya. Seorang pemuda datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, izinkan aku mau berbuat zina. Hebat, ya. Ya, kayaknya ada nggak sekarang pemuda datang ke lurah gitu, ya, ke camat, izin berbuat zina kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izin li bizina, izinkan aku berbuat zina. Ya. Semua sahabat dikatakan marah, melarangnya, bahkan marah pada mereka, pada orang tersebut. Mah, apa-apaan kamu gitu, ya. Tiba-tiba datang kepada Nabi, izin berbuat zina, ya. Maka Nabi pun, namun tidak marah sama sekali. Kata Nabi, mendekatlah, ya. Dia boleh mendekat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi pun bertanya kepada beliau, ya, atuhibbu li ummi liumik, apakah kamu menyukai, mencintai ibumu? Kata dia, iya demi Allah saya mencintai ibuku. Ya. Apakah kamu dikatakan apa namanya mencintai, ya, putrimu, ya, bibimu, saudarimu? Sebutkan Allah salam. Ya, kata demi Allah ya aku mencintai mereka. Ya. Kata Nabi, bagaimana? Ya, orang-orang pun, kata Rasulullah SAW, manusia pun sama mencintai ibunya, mencintai anak-anak putrinya, saudarinya, juga bibi-bibinya. Apakah kamu reda jika seandainya ada orang lain pemuda menzinai ibumu, putrimu, bibimu, dan saudaramu? Kata dia, tidak akan reda. Katanya begitu pun dengan mereka, sama. Ya. Jika kamu zinai mereka gitu, tidak akan reda dengan kamu. Ya. Maka Nabi pun dikatakan apa namanya, memegang, ya, fawaddu'a yadahu alaihi, memegang tangannya, faqala Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Kata Nabi ketika itu, ya Allah, ya, ampunilah dia, ya, bersihkanlah hati dia dan jagalah kemaluan dia. Nabi gambar berdoa dengan doa ini, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin, ya, wa hassin farjah. Ya Allah, ya, ampunilah dia, kemudian, ya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Subhanallah. Padahal semua sahabat ditekan marah. Ya. Gimana gak marah? Idin ingin berbuat maksiat kepada Rasulullah lagi. Itu sahih, ya, akhrajahu Ahmad dan juga yang lainnya. Wa fi riwayatin, ya, dari Abdullah bin Mas'ud menceritakan juga
Ada seorang pemuda datang pada Rasulullah dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ini alajtu imratan." Ya Rasulullah, aku telah bersenang-senang dengan seorang wanita di Madinah, fi aqsal Madinah. Wa inni asabtu minha ma duna an amassaha, tetapi dikatakan tidak sampai berzina. Dia juga menciumnya, memegangnya, bukan juga memeluknya, cuma tidak sampai berzina. Ya, kata dia, ma duna an amassaha. Fanahada faqdi fiya ma syi'ta, maka hukumlah aku, terserah Anda ya Rasulullah, hukumlah aku. Dia menyesal telah bermaksiat, ya, mencium wanita, ya, memegangnya dan memeluknya, cuma tapi berzina. Dia menyesal, kemudian kata dia, hukumlah aku ya Rasulullah, terserah Anda ya Rasulullah. Apa kata Umar mengatakan ketika itu? Ya, laqad satarakallah law satarata nafsak. Sungguh Allah telah menutupi, dikatakan menutupimu, ya, seandainya kamu menutupi kamu. Laqad satarakallah law satarata nafsak. Sungguh Allah telah menutupi kamu kalau kamu menutupi dirimu sendiri. Artinya apa? Seorang berbuat maksiat, ketika dia berbuat maksiat tidak ada seorang pun yang tahu dia berbuat maksiat. Itu menunjukkan Allah menutupi kemaksiatannya. Maka ya, ketika Allah menutupi, kita tidak boleh menceritakan kepada orang lain, sama dengan membuka aib Allah, aibnya sendiri, gitu ya. Maka Umar mengatakan, laqad satarakallah law satarata nafsak. Sungguh Allah telah menutupi aibmu. Ya. Kalau seandainya kamu menutupi, dikatakan aibmu juga, kata Umar kepada orang tersebut. Namun Nabi dikatakan tidak merespon. Lam yarud Nabi syai'an, tidak menjawabnya. Umar yang mengatakan demikian. Nabi tidak menjawabnya. Faqala rajulu ma fantalaq, maka dia pun bangkit dan juga berpaling pergi. Ketika pergi, Nabi pun mengikutinya dan memanggilnya. Kemudian membaca surah dalam surah Hud ayat 114. Apa kata Allah? Wa aqimis salata tarafain nahar wa julfa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Nabi pun baca ayat ini kepada orang tersebut, ya. Aqimis salata, ya, tarafain nahar wa julfa minal lail, ya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kata Allah, tinggalkan salat, dirikan salat di waktu siang dan malam. Ya. Apa kata Allah, ya? Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan kesalahan. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan, dikatakan kesalahan, ya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk dia saja? Ya, kata mereka pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, adalah apakah ayat ini khusus bagi dia saja? Bahwa kebaikan itu menghilangkan keburukan? Kata Nabi, tidak. Bal linnasi kafah, tapi untuk seluruh manusia. Wa fi riwayatin li ummati jami' ummati kulluhum, untuk seluruh umatku ayat ini, tidak hanya untuk orang tersebut, ya. Subhanallah, ya. Ini Nabi menghadapi pelaku maksiat, Nabi tidak marah. Walaupun sahabat pada marah. Tadi pertama izin berbuat zina, gitu ya. Yang kedua dia telah berbuat maksiat, ya. Mencium perempuan, memegang meluk perempuan, tidak sampai berbuat zina. Dia nyesal ingin dihukum oleh Rasulullah, ya. Namun Nabi tidak menghukumnya. Justru Nabi membacakan ayat tersebut, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, kata para ulama dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya ini dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Artinya apa? Orang mencium wanita, mengganggu wanita, memeluk wanita, itu bukan dosa besar. Ya, bukan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan salat, ya, dengan saum, dengan zakat, dengan sedekah, tidak bisa. Tapi wajib bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa perbedaan antara kabair, ya, dan sagair? Dosa kecil, dosa besar, apa perbedaannya? Kata para ulama menjelaskan, kata Imam Al-Ghazali, dosa kecil itu dosa yang dilakukan,
ya oleh seorang yang mana pelakunya tidak ada hukuman di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat. Dosa kecil. Semua dosa ya yang pelakunya tidak ada hukuman di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat, maka itu dosa kecil. Maka dengan sholat, dengan wudhu, dengan langkah kaki, dengan saum, dengan sholat Jumat, maka akan dihapuskan walaupun banyak. Apa kata Rasulullah? As-salawatul khamsu, wal jumu'ah ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan mukaffirat ma bainahunna idza jatuniba al-kabair. Kata Nabi, salat yang 5 waktu ke 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa-dosa di antaranya apabila ia menjauhi dosa-dosa besar. Maka mencium, ada hukumannya kan mencium perempuan yang bukan mahram? Tidak ada kan? Memegang juga tidak ada, memeluknya tidak ada. Tidak ada hukuman di dunia dan juga tidak ada ancaman di akhirat. Kalau zina ada hukuman di dunia apa? Tergantung. Kalau orang pernah menikah maka dirajam, belum maka dicambuk gitu ya. Dan ancaman di neraka, ancaman di akhirat. Atau ada istilahnya laknat. Laknat. Ada kalimat laknat itu sebesar. Contoh kata Nabi, la'anallah washimah wal mustausimah. Allah melaknat perempuan yang mentato dan yang ditato. Ini menunjukkan dosa besar. Kata Nabi, manusia yang paling berat adabnya hari kiamat ada al-musawwir. Apa musawwir? Orang yang suka melukis. Dosa besar karena ada ancaman di akhirat. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamati al-musawwirun, kata Nabi. Bahwa melukis itu dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ada ancaman di akhirat ya. Begitu pula tato itu, wasimah wal mustausimah la'natu la'anallah. Allah melaknat, ini kalimat laknat. Maka dosa besar ya. Kemudian dalam surah An-Nisa Allah berfirman juga, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kata Allah, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang ya, maka akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Nukaffir ankum sayiatikum. Jadi dosa kecil itu akan dihapuskan dengan sebab ya menjauhi dosa besar ya. Ini dengan cara wudhu, dengan cara sholat, dengan cara berjabatan tangan, langkah ke masjid, itu termasuk penghapus dosa-dosa ya. Kemudian ya, dari Barirah ya bin Husayb bercerita, dia berkata juga ada seorang sahabat ya yang bernama Ma'iz bin Malik datang kepada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, kata Ma'iz bin Malik, tahhirni ya Rasulullah, tahhir ya Rasul, bersihkan aku, sucikan aku. Kata Ma'iz bin Malik, apa kata Nabi kepada orang tadi? Waihak irji fastaghfirillah wa tub ilaih. Celaka kamu, kata Nabi ya, kembalilah kamu, pulanglah kamu, beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya ya. Ini kata Nabi kepada Ma'iz ya, awayhak, celaka kata Nabi kamu ya, kembalilah kamu, istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Disuruh pulang, istighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun kembali. Kemudian datang lagi, ya Rasulullah, tahhirni ya Rasulullah, tahhirni. Apa tahhirni? Bersihkanlah aku, sucikan aku ya. Kata Nabi, waihak ya, irji fastaghfirillah wa tub ilaih, kembalilah kamu, istighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Dia pun pulang. Datang lagi ketiga kalinya, ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku, bersihkan aku ya Rasulullah ya. Nabi mengatakan yang sama ya, waihak irji fastaghfirillah wa tub ilaihi, sampai 4 kali datang dia kepada Rasulullah
Kena pengakuan 24 kali pengakuan supaya membersihkan dirinya. Apa kata Nabi? Fima utahhiruka. Ya. Dari apa aku membersihkanmu? Dari apa kata Nabi? Membersihkanmu dari apa? Qala minaz zina, dari perbuatan zina. Dia ingin dibersihkan dari perbuatan, dari dosa zina, gitu ya. Kata orang tadi, minaz zina ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Fasala qaumah, Nabi bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar, majnunun huwa, apakah dia gila? Ya. Dia ingin dibersihkan dari dosa zina. Apakah dia gila? Qalu ya, laisa bibas, enggak apa-apa ya Rasul. Tidak gila ya Rasulullah. Dia tidak gila. Qala Nabi, syariba khamran, apakah dia telah minum khamar, mabuk gitu ya? Maka sahabat pun dikatakan menelitinya, mencium mulutnya dan tidak ada dikatakan bau khamar. Ya, tidak ada bau khamar. Kata sahabat ya Rasulullah ya, tidak ada ya Rasulullah ya. Lam yajid minhu rihal khamri. Tidak bukan bau khamar. Apa kata Nabi kepada dia? Azanaita, apakah kamu telah berbuat zina? Kata Nabi kepada pemuda tadi ya. Qala na'am. Dia mengatakan iya ya Rasulullah, aku telah berbuat zina. Apa kata Nabi? Nabi belum membenarkan, ya, belum percaya gitu ya. Apa kata Nabi kepada pemuda? La'alaka qabalta, kamu mungkin hanya mencium doang, enggak berzina. Kata Nabi, la'alaka qabalta au azamta amazta au nadarta, barangkali hanya sekedar mencium saja atau memegang atau memandang, kata Nabi kepada pemuda tadi. Maksudnya udah kembali aja gitu ya. Namun dia mengatakan ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, aku berbuat zina ya Rasulullah. Ya. Pada Nabi itu masih kasihan gitu ya. Barangkali apa kamu sekedar mencium doang gitu ya. Mencium, kemudian apa memegang dan juga melihat. Ya, kata tidak ya Rasulullah, aku berbuat zina. Apa kata Nabi kepada sahabat, kepada dia? Hal ahsante, apakah kamu telah menikah? Iya. Ya, karena telah menikah ya. Qala na'am, kata dia. Ketika itu Nabi penyuruh kepada para sahabat untuk merajamnya. Untuk dirajam, ya. Qala fantalaqna bihi ila bakin al-gharqad fama awsaqnahu wala hafarna lahu. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kata Suhaib ya, menjelaskan Buraidah bin Suhaib ya, kami pun pergi ke Baki ya, Gharqad ya, maka kami pun tidak mengikat dia dan juga tidak menggali untuk dikubur gitu ya, dipendam separoh kan, itu sampai dikatakan pusar gitu ya. Namun tanpa diikat, kata ma'ausaknahu wala hafarna, kami tidak mengikatnya dan tidak dimasukkan ke lubang, tidak. Jadi dia berdiri tanpa diikat, tanpa apa gitu ya. Maka kata sahabat tadi, kami pun melempar dia. Dia melempar dengan tulang, dengan tanah, dengan batu dan yang lainnya, sampai dia meninggal dunia. Dan riwayat yang lain ya, ketika dia kena meninggal, sahabat pun datang pada Rasulullah, ya Rasulullah ya, ketika dia merasa kesakitan ya, dia lari gitu ya, kemudian ada sahabat istilah ketika itu ada dua pendapat. Sebagian biarkan saja dia lari, jangan diteruskan. Ada sebagian yang mengejarnya sampai dia meninggal dunia. Ya, ketika itu setelah meninggal dunia, datanglah kepada Rasul, ya Rasulullah, dikatakan si fulan ya, ketika dia mendapatkan sakitnya luar biasa, dia lari. Apa kata Nabi kepada mereka? Halla taraktumu, kenapa kalian tidak membiarkan dia lari? Ya, la'allahu, kata Nabi, ayatuba fayatuballahu ilaihi, semoga dia bertobat dan Allah pun menerima tobatnya. Ya. Tapi udah meninggal dunia kan, udah meninggal dunia. Maka 3 hari kemudian Nabi pun datang kepada para sahabat yang ikut merajam tadi. Apa kata Nabi kepada mereka? Ya, istaghfiru li Ma'id bin Malik, mintalah ampun oleh kalian untuk Ma'id bin Malik. Istaghfiru li Ma'id bin Malik. Qalu ghafarallahu li Ma'id bin Malik. Kata mereka, semoga Allah mengampuni Ma'id bin Malik. Jadi enggak boleh kita
dicerca atau dihujat, nggak boleh. Tapi kita doakan kebaikan, ya. Doakan kebaikan, ya. Apa kata Nabi ya kepada para sahabat ya? Laqad taba taubatan, sungguh telah bertobat ya. Seandainya taubatnya itu dibagi, law qasamat baina ummatin, di antara umat, maka lebih luasan dia. Lawasa'atuhum. Subhanallah, ini keutamaan apa namanya sahabat tadi ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan ada seorang wanita datang pada Rasulullah dari Ghamidi, dari Ajdi ya Rasulullah tahhirni. Kata dia laki-laki, ini wanita. Ya, Nabi pun apa namanya waihak irji'i fastaghfirillaha wa tub ilaihi. Ya, celaka kau kata Nabi, pulanglah, istighfarlah kepada Allah dan juga apa namanya taubat kepadanya. Ya Rasulullah, apakah engkau akan menolak seperti engkau menolak Ma'id bin Malik? Aku telah hamil ya Rasulullah, kata dia. Ini gak banyak-banyak pengakuan karena udah bukti gitu ya. Ini hamil Rasulullah. Ya, kata Nabi kepada dia, apakah kamu zina? Ya. Anti zania? Naam, kata dia. Aku telah berbuat zina, ini hamil. Kata Nabi, apa namanya? Hatta tad'i ma fi batik, sampai kamu melahirkan apa yang ada dalam kandunganmu itu. Ketika dia lahir, datang kepada Nabi bahwa anaknya Rasulullah, hukumlah saya. Kata Nabi, kalau kamu dirajam sampai mati, maka dikatakan kamu siapa yang ngurusi anakmu itu. Kata Nabi kepada perempuan tersebut. Apa kata sahabat Ansar? Ya Rasulullah, ya, biar aku yang merawat, dikatakan anaknya itu. Akhirnya Nabi apa namanya dihukum dirajam oleh Nabi juga para sahabatnya ya. Maka kata ulama faedah hadis tersebut bahwasanya dalil sukutul ismil ma'asil kabair bit taubah. Jadi dosa besar itu bisa digugurkan dengan taubat. Enggak bisa digugurkan dengan hukuman. Dengan taubat. Ya. Enggak bisa digugurkan dengan dihapuskan dengan sholat, ya, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, tidak. Tapi dengan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat? Itu menyesali, meninggalkan dan tidak akan mengulang. Itu taubat. Menyesali, meninggalkan dan tidak akan mengulang di masa yang akan. Itu namanya taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia disunahkan bagi yang ya melakukan kemaksiatan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menghabarkan kepada siapapun. Sunnah. Jadi pelaku dosa itu yang telah berbuat dosa itu apapun dosanya, ya. Sunnahnya apa? Segera bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa tersebut dan tidak boleh menghabarkan kepada siapapun, memberitahu kepada siapapun tidak boleh. Ya, hendaknya menutupi, ya, sebagaimana Allah menutupi dia. Ya, bukan kebaikan. Ya. Bahkan Nabi mengatakan Allah ya memaafkan kesalahan umatku kecuali orang-orang yang mujahir. Apa mujahir? Kata Nabi, orang berbuat dosa, ketika dia berbuat dosa tidak ada satupun orang yang melihat dia, yang menyaksikannya, kemudian dia cerita kepada orang-orang lain. Namanya mujahir. Maka Allah tidak memaafkan orang seperti itu. Maka disunahkan kata ulama apabila kita berbuat dosa, ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menghabarkan kepada siapapun, hatta kepada imam. Ya, kepada penguasa tidak boleh ya. Wa yastatir bisa hendak ditutupi dengan penutup Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Fa inna yattaqi wa an yukhbiru ahadan yustiba yamuru jika apa namanya dia bertakwa ya, dia menghabar kepada Allah, maka disunahkan juga nyuruh dia bertobat ya. Jika dia cerita kepada kita, maka suruh sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga menutupi, tidak boleh kita menghabarkan kepada orang-orang lain. Zaman sekarang ketika dia berbuat maksiat ya, jadi keuntungan ya, ya kan, jadi keuntungan disebarkan di medsos di mana-mana. Ya, semakin banyak orang yang menonton, semakin banyak keuntungan bagi dia. Ini subhanallah. Ya, dia dikatakan apa namanya usaha dengan cara yang haram, itu hukumnya gitu ya. Karena dia menyebarkan aib apanya saudaranya sendiri. Bukan Allah dalam surah dikatakan apa namanya An-Nur ya. Allah berfirman ya, sungguhnya apa namanya orang-orang yang suka gemar menyebarkan aib orang mukmin ya,
Apa kata Allah? Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah, ya. Kemudian juga yustahabbu, ya, man ittala'a ala mithli dzalika ayastara ala fa'il. Disunahkan bagi orang yang melihat, mengetahui saudaranya berbuat maksiat, ya, sunnahnya adalah menutupi pelaku itu, menutupinya. Tidak boleh dikatakan menceritakan kepada orang lain, disunahkan, ya. La yafdah, tidak boleh membeberkannya, wal yarfa'u, dan juga tidak boleh melaporkan kepada imam, kepada penegak hukum, enggak boleh. Sunnahnya dia ditutupi. Bahkan dalam Islam, dalam surah An-Nur, ya, apabila kita melihat orang berbuat zina, ya, betul dia berzina, ya, dan kita melaporkan bahwa telah berbuat zina tanpa 4 orang saksi, maka Allah menghukum. Siapa yang dihukum? Orang yang melapor, bukan yang dilaporkannya, yang melapor. Bahkan Allah mengancam jangan diterima kesaksian untuk selama-lamanya. Ya, dalam surah An-Nur, ya, tentang ancaman orang yang melaporkan saudaranya berbuat zina tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Seperti itu. Bukan yang dilaporkan, tapi yang melapor yang mendapatkan hukuman. Bahkan kata jangan diterima kesaksian untuk selama-lamanya. Surah An-Nur, ya. Maka kata Ibnu Arabi menjelaskan, ya, hada kulluhu fi ghairil mujahid. Ini semuanya apabila pelaku maksiat itu tidak terang-terangan, ya. Jadi orang berbuat maksiat, dia mencuri, dikatakan curi terang-terangan, enggak ada kan? Semuanya pencuri itu dikatakan sembunyi-sembunyi. Kalau terang bukan pencuri namanya. Apa? Ngerampok. Ngerampok terang-terangan. Kalau curi bukan, maka beda hukumnya, ya. Maka kata para ulama, hada kulluhu fi ghairi muhajir. Ini semuanya kalau tidak terang-terangan. Wa amma idza kat mutadzahiran bil fahishati mujahiran fa inni ahabbu mukasyafatuhu. Kata Ibnu Arabi menjelaskan, ya, kalau dia melakukan kemaksiatnya terang-terangan, ya, nampak di hadapan umum, maka aku lebih suka kalau dilaporkan. Boleh, ya. Tapi kalau berbuat maksiatnya sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, gitu, ya, maka utamanya kita adalah menutupinya. Ya. Dan kita pahala, kata Nabi apa? Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aib dia di dunia wal akhirah, ya. Itu keutamanya, ya. Maka kata para ulama, ya, pengakuan seorang yang gila pada hadis tadi, ya, tidak dianggap, ya. Orang gila mengaku berbuat zina maka enggak dianggap. Begitu pula orang yang syukron, ya. Inna iqraru sukron, apa sukron, ya. Sukron sin kecil artinya orang yang mabuk, ya. Kalau syukron artinya berterima kasih, ya. Apa? Syukron dengan sukron, bedanya apa? Sin gede dan sin kecil. Kalau sin gede syukran, terima kasih. Kalau sukron, sin kecil adalah artinya mabuk, gitu, ya. Orang yang mabuk, ini perbedaannya. Maka jangan dipanggil Pak Sukron, pemabuk, gitu, ya. Pak Syukran, gitu, ya. Seperti itu, ya. Kemudian, ya, dalam riwayat yang lain, ya, dari Abi Muhammad juga menceritakan ada seorang laki-laki, ya, ketika Nabi di masjid datang pada Rasulullah, ya. Dan kami lagi duduk kepada para sahabat, kata Abi Umamah, ya. Idza'a rajulun faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan faqimu alayya. Ya Rasulullah, aku telah melanggar batas, melakukan pelanggaran had. Inni asabtu haddan faqimu alayya, maka tegakkanlah hukuman atasku. Oke, berarti telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak menyebutkan apa pelanggarannya. Ya, dia ini asabtu hadan faqimhu alayya Rasulullah. Ya. Nabi pun diam. Ya. Walam yas'al, dan tidak bertanya apa pelanggarannya. Ya Rasul, aku telah berbuat dosa. Aku telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak menyebutkan apa pelanggarannya. Dan Nabi pun tidak bertanya kepada sahabat tadi. Nabi pun dia tidak boleh masalah anu. Kemudian dia pun mengulang kembali kepada Rasul. Ya Rasul, aku telah melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala, had, ya. Maka tegakkanlah hukuman pada saya.
Nabi pun diam, kemudian qomat dikumandangkan salat, ya. Kemudian Nabi pun salat. Setelah salat maka Nabi pun menemui dia. Bukan Nabi, dia menemui Rasulullah, menemui kembali Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, inni asabtu hadan fa'aqimu alaihi. Aku telah berbuat dosa ya Rasulullah, maka tegakkanlah hukum atas saya. Jadi bersihkan dari dosa tersebut. Apa kata Nabi kepada pemuda tadi, ya? Ara'aita, ya, ara'aita hina kharajta min baitika alaysa qad tawaddu'ta wa ahsantal wudu'a. Bukankah kamu ketika keluar dari rumahmu ke masjid ini dalam keadaan berwudu dan wudu dengan wudu yang sempurna? Kata dia, "Naam ya Rasulullah." Tentu ya Rasulullah. Dari rumah dia ke masjid dalam keadaan punya wudu dan wudu yang baik. Apa kata Nabi kepada pemuda tadi? Summa syahidta as-salata ma'an, kemudian kamu juga ikut salat bersama kami berjamaah. Kata sahabatnya, "Naam ya Rasulullah." Iya Rasulullah. Kata Nabi apa kepada orang tadi? Fa innallaha qad ghafarallahu lak dambak. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu itu. Ya. Karena sahabat Nabi tidak menyebutkan dosa apa, enggak. Ya, dosa apa? Ya. Hanya ya aku telah dikatakan telah berbuat dosa, melanggar batas-batas Allah. Hukumlah saya Rasulullah. Namun dia tidak menyebutkan dosa apa. Nabi tidak bertanya kepada sahabat tadi, ya. Ketika ditanya, ketika sholat berkumandang, ya, selesai sholat, kemudian orang tadi datang kepada Rasulullah, minta dihukum lagi. Kata, apakah udah kamu bukan kamu, kata Nabi, ketika sholat keluar ke masjid, dari rumah ke masjid dalam keadaan berwudu? Kata dia, ya. Bukan kata summa syahidta as-salah ma'ana, kamu juga bersama kami? Kata dia, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, innallaha qad ghafarallahu lak dambak. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah, ya. Ini pelakuan Nabi kepada sahabat. Jadi seorang yang mengaku telah berbuat dosa, kemudian dia tidak menyebutkan dosa apa, nggak usah kita tanya-tanya, nggak usah. Ya, suruh tobat aja udah. Ya, suruh tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah dosa apa yang kamu lakukan, nggak usah. Nabi tidak bertanya kepada sahabat tadi. Ya, namun Nabi katakan setelah dia sholat, berikan masalahnya, ya. Wa fi riwayatin juga, ya, dari Quraib, ya, min Quraib bin hadal hadis, dari Alqamah bin Wa'il Al-Kindi menceritakan, ya, ada seorang wanita, ya, di zaman Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid ingin salat berjamaah bersama Rasulullah. Ya. Inna imra'atan kharajat ala hadiran salam turidu shalah. Fatalaqaha rajulun fatajallalaha faqada hajatahu minha. Jadi seorang wanita dari rumahnya keluar menuju masjid yang salat berjamaah. Ya. Kemudian dikatakan di zaman Nabi, ya, ketemu dengan seorang laki-laki. Kemudian pakai karung, pakai apa gitu, ya, tutupi ditengkungkup gitu, ya, perempuan tersebut, ya. Kemudian dia pun diperkosa. Faqada hajatahu minha. Ya. Ketika beres dia melakukan perbuatan tersebut, dia pun pergi dan dia berteriak perempuan tersebut. Ya. Ketika berteriak datang seorang laki-laki sendirian. Ya. Kemudian, ya, famadu alaihi rajulun faqalat inna dalika rajulun fa'ala bikada. Kamu yang telah perkosa saya, kamu telah perkosa saya. Dia menuduh orang yang datang tadi. Padahal pelakunya sudah kabur gitu, ya. Ya. Kemudian orang laki-laki tadi pun dikatakan mengejar laki-laki tadi yang perkosa tadi, mengejarnya, namun tidak dapat. Datanglah rombongan dari muhajirin, ya, melewati pulau orang muhajirin, bertemu dengan perempuan tersebut, bahwa dia mengatakan dia telah perkosa saya. Ya, kata perempuan kepada muhajirin, menuduh yang laki-laki yang pertama lewat tadi. Akhirnya dia pun dibawa ke Rasulullah, kemudian kata dia, aku yang perkosa kamu. Padahal aku tidak tidak tahu apa-apa gitu, ya. Karena enggak dia perempuan tersebut mengatakan dia perkosa saya. Akhirnya dia pun mau dirajam, mau dihukum Rasulullah. Ya. Ketika membutuhkan hukum, ya, tiba-tiba dikatakan falamma amara biraj ayarjima
liyarjima qama sahibuha alladhi waqa'a 'alaiha. Ketika mau dirajam, maka datanglah pelaku tadi kepada kepada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, ana sahibuha, kata dia. Ya akulah yang melakukannya. Jujur kan dia. Ketika dia mau dirajam pemuda yang salah tuduh tadi, ya, maka dia pun datang, dia diberi, ya Rasul, ana sahibuha. Ya, akulah yang melakukan yang perkosa dia, sahibuha. Ya, kata perempuan, apalah kita kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi pun melepaskan orang yang mau dirajam tadi. Apa kata Nabi kepada perempuan tersebut? Idhabi faqad ghafarallahu laki. Pulanglah kamu, pergilah kamu, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Karena menuduh orang lain dalam memperkosa dirinya, ya. Kemudian Nabi pun berkata kepada laki-laki yang melakukan tadi dengan kata-kata yang baik. Faqala lirajuli qaulan hasanan. Maka dia berkata kepada laki-laki tadi dengan perkataan yang baik. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kenapa engkau tidak merajam dia? Padahal dia yang merkosa dia, gitu ya. Namun Nabi mengatakan, laqad taba taubatan law taba ahlal madinati laqabala minhum. Sungguh, kata Nabi, dia telah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Maka Nabi pun tidak merajam orang tersebut. Ya. Kenapa? Karena ada orang tadi pun tidak mengatakan saya telah menzinai dia. Tidak. Dia mengatakan ana sahibuha. Sekali ucapan. Akulah yang melakukan. Tidak 4 kali juga seperti itu. Ya. Akhirnya Nabi pun tidak merajam orang tersebut. Ya. Kemudian, ya, dalam riwayat yang lain, ya, dari Abu Hurairah menceritakan ada seorang laki-laki, ya, dibawa kepada Rasulullah yang mana dia telah minum minuman khamar, ya, mabuk, ya. Maka kata Nabi, ya, kata Abu Hurairah, ya, di antara sahabat ada yang mukulnya dengan tangannya, ya, ada yang mukul dengan sandalnya, ada yang mukul dengan kainnya, ya. Dipukul orang yang mabuk tadi, ya. Apa kata? Ketika orang tadi pergi dari Rasulullah, ada seorang sahabat yang nyeletuk omongannya. Apa? Malahu akhzahullah. Ya, artinya semoga Allah memburuk-burukan dia. Semoga Allah memburuk-burukan dia. Karena dia suka mabuk, gitu ya. Itu kata sahabat. Setelah dihukum tadi, setelah orang tadi pergi, ya. Apa kata Nabi kepada mereka? La takunu auna syaitani ala akhikum. Janganlah kalian menjadi penolong-penolong setan atas saudara kalian. Nabi melarang. Janganlah kalian menjadi penolong-penolong setan atas saudara kalian. Ya. Tetapi ucapkanlah Allah maghfirlahu, Allah marhamhu. Itu ucapan kita. Kalau kita gimana? Ketika ada orang yang udah dihukum tobat, dihukum, gitu ya, kira-kira dihinakan, dicela, dicacikan, nggak boleh. Ya, tapi lebih kepada sahabat, walakin qulu Allah maghfir lahu, Allah marham. Ucapkanlah, doakanlah dengan ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah dia, bukan dicela, bukan dicaci. Itulah Nabi kepada para sahabat yang berbuat maksiat. Enggak mencela sama sekali, ya. Bahkan dari riwayat yang lain, ya, dari dikatakan Abi Kilabah bahwa Abu Darda, ya, menceritakan ada seorang laki-laki, ya, yang lewat, ya, yang telah berbuat dosa. Semua orang dikatakan mencelanya, mencaci, bahkan ya subunah, mencelanya, mencacinya. Maka ketika itu Abu Darda pun mengatakan kepada mereka yang mencela orang tadi, ara'aitum law wajadtumu fi qalibin alam takunu mustahriji? Ya. Apa pendapat kalian jika orang tadi terkecebur sumur? Ya. Kecebur dalam sumur. Apakah kalian akan mengeluarkan dari sumur atau tidak? Kata Abu Darda kepada orang-orang yang mencela dia. Bagaimana pendapat kalian, kata dia, jika dia kecemplung sumur, ya, apakah kalian akan menyelamatkan dia, mengeluarkan dia dari sumur tersebut? Qalu bala. Ya, kata mereka, kita akan menyelamatkan dia. Apa kata beliau? Fala tasubbu akhakum. Janganlah kalian mencela
saudara kalian yang telah berbuat dosa tadi, ya. Pujilah Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menyelamatkan kalian dari maksiat tersebut. Kita muji Allah, alhamdulillah saya selamat dari kemaksiatan, bukan mencela orang yang berbuat maksiat. Kita muji Allah, ya. Apa kata mereka? Qalu afala tabghadu, tidakkah kau mencela dia, membenci dia? Kata kepada Abu Darda, qala innama abghadu amal, yang sungguhnya kata beliau, yang aku benci adalah perbuatannya. Ya, perbuatannya aku benci kata beliau. Ya. Adapun jika dia tobat maka meninggalkan aku, dia adalah saudara saya. Ya, ini bedanya antara kita dengan sahabat. Kalau kita ketika mereka berbuat dosa, ya dicaci, dimaki, sama habis-habisan gitu ya. Padahal sunnahnya adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya Allah ampunilah dia, rahmatlah dia, berilah hidayah kepada dia, ini sunnah. Ya, tobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan juga ada riwayat ketika ada seorang yang melaknat, ya, Nabi pun melarang, ya, jangan kalian melaknat dia, ya, seperti itu, ya. Tip, ya, itulah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Masih banyak tentang kisah-kisah bagaimana Rasulullah menghadapi berinteraksi dengan para pelaku dosa. Nabi tidak marah, ya. Nabi juga tidak mencela marah. Justru Nabi mendoakan kebaikan bagi mereka, ya. Lah yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Kita ada subhanallah hamdika sudah tahu. Nah.